Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Tita Siti Pahita. Beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda dengan menyajikan informasi yang sudah dirangkum bersama Jurnal Universe. Pemirsa, gizi merupakan faktor penting dalam tumbuh kembang anak. Namun ternyata, data menunjukkan anak-anak di Indonesia yang kekurangan gizi masih sangatlah tinggi. Kekurangan gizi yang kronis pada anak atau stunting akan berdampak langsung pada fisik sang anak. Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini salah satunya dengan mendirikan posyandu. Diharapkan dengan adanya posyandu dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita akibat kekurangan gizi. Jika dihubungkan dengan SDGs, hal ini berkaitan dengan poin 2 tanpa kelaparan. Stunting merupakan salah satu permasalahan yang belum juga terselesaikan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, angka prevalensi stunting di Indonesia adalah 24,4% pada 2021. Angka tersebut masih tergolong tinggi, walaupun sudah turun dibandingkan sebelumnya yang pada 2018 mencapai angka 30,8%. Prevalensi stunting di Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Laos dan Kamboja. Di Indonesia sendiri, daerah yang paling tinggi tingkat stuntingnya adalah Nusa Tenggara. Stunting Indonesia di Asia setelah Laos dan Kamboja. Gede kan? Sama, itu masalah yang besar. Nah, di provinsi mana yang utama paling banyak? Jawa Barat, mungkin Jawa Barat kan? Itu jumlah persentasenya lebih kecil dibandingkan yang kedua tadi. Tapi jumlahnya paling banyak. Stunting tidak dapat terlihat pada bayi yang baru lahir, namun dapat diwaspadai ketika bayi lahir memiliki kekurangan berat badan, tidak seperti bayi pada umumnya. Stunting menyebabkan bayi mengalami gagal tumbuh atau tidak mencapai ukuran normalnya. Masalah stunting jika tidak ditangani akan berakibat pada fungsi kognitifnya. Pada anak usia sekolah, anak yang mengalami stunting akan kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Masalah stunting kebanyakan timbul karena faktor lingkungan dan faktor gizi. Menangani kasus stunting dapat dilakukan dengan melakukan koreksi gizi pada anak. Namun koreksi dapat lebih mudah dilakukan ketika anak masih masa pertumbuhan. Jika sudah melewati masa pertumbuhan, koreksi stunting akan lebih sulit. Memang ada sih, tapi faktor genetik sangat kecil. Sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi stunting. Tapi jangan lupa juga orang yang mengira itu adalah genetik karena kebiasaan hidupnya sama. Orang-orang yang hidup di daerah yang sumber daya alamnya kurang atau jelek, cenderung gizinya jelek kan? Sehingga bapaknya segitu, anaknya segitu, padahal sebenarnya stunting semua. Tentunya pemerintah berperan aktif dalam rangka minimalisir terjadinya masalah stunting. Pemerintah mengupayakan hal tersebut dengan bentuk posyandu. Posyandu membantu untuk memantau kesehatan masyarakat mulai dari pranikah, waktu hamil, waktu melahirkan, hingga anak tersebut mencapai usia batita. Ketika ada kondisi yang buruk, maka posyandu bertugas untuk melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemirsa, hingga saat ini kegiatan posyandu seperti imunisasi masih dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan di posyandu, kita saksikan pada cuplikan video berikut ini. Oke pemirsa, sekarang kita berada di Posyandu Mawar yang berada di Jalan Pajajaran, Komplek BPT, untuk mengetahui bagaimana kegiatan posyandu ini dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwa posyandu ini merupakan program pemerintah yang dilakukan secara rutin dan berfungsi salah satunya mencegah stunting. Oke, sekarang saya bersama dengan ibu siapa? Yuliana. Oh, Ibu Yuliana. 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 Ibu, kalau boleh tahu usia anaknya berapa ya, Ibu?
Bentar lagi 3 tahun. Oh, bentar lagi 3 tahun. Apakah setiap bulannya itu rutin pergi ke posyandu, Bu? Ya kadang datang kadang enggak sih. Oh, terus kalau boleh tahu kegiatannya tadi di dalam apa saja ya, Ibu? Ada itu suntikan apa? Imunisasi, terus ada timbang juga, ukur tinggi, sama periksa hamil juga soalnya lagi hamil. Oh, soalnya lagi hamil. Iya. Oh, gitu. Kalau Ibu tadi diperiksanya gimana, Ibu? Di itu cek apa namanya, darah tadi diambilin, terus cek ini juga kandungannya juga, ternyata bayinya udah turun gitu. Lalu manfaat atau apa yang Ibu dapatkan setelah pergi ke posyandu, Ibu? Jadi apa ya, kalau sering datang ke posyandu tahu aja sih pertumbuhan anaknya seperti apa gitu. Terus udah gitu dapat juga kan vaksin pelayanan dari puskesmas. Oke Ibu, terima kasih, seperti itu saja. Oke Ibu, jadi pemirsa tadi kegiatannya mulai dari daftar dulu, kemudian anak atau balita ditimbang dan diukur tinggi badan serta dicatat. Kemudian jika sudah waktunya anak kemudian diimunisasi oleh ibu bidan yang berada di posyandu ini. Ini bertujuan untuk mengoreksi kesehatan anak dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada anak. Kemudian pemirsa, tadi tidak hanya balita saja seperti yang ibu barusan itu, khususnya ibu hamil itu akan diperiksa oleh bidan. Ini bertujuan untuk mengontrol ibu beserta buah hati yang dikandungnya. Oke pemirsa, seperti itulah saja liputan kali ini di posyandu, dan memang tadi banyak orang yang berdatangan. Baik, saya Farid Hasril kembalikan ke studio. Tentunya pemirsa, permasalahan stunting dapat dicegah atau diantisipasi sejak dalam kandungan. Terdapat beberapa cara untuk mengantisipasinya, salah satunya yaitu dengan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Untuk itu, mari kita simak informasinya dalam video berikut ini. Diperlukan gizi yang baik untuk mencegah atau minimalisir terjadinya stunting. Stunting ini pastinya juga berkaitan dengan pemenuhan gizi anak sedari dalam kandungan. Bapak Firman mengungkapkan, sekarang 4 sehat 5 sempurna dirubah menjadi B2 SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Gizi yang baik secara umum itu untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa itu sebetulnya sama aja ya. Dulu kita pasti tahu tentang 4 sehat 5 sempurna, benar ya. Nah sekarang ini dirubah menjadi B2 SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragam itu berarti makan makanan yang kita konsumsi itu jangan itu saja, tetapi harus beragam, karena kan di Indonesia ini juga banyak ya pangan lokal yang beraneka ragam ya, seperti itu. Yang kedua bergizi, jelas, karena kita sayang kalau makan makanan tidak bergizi, jadi tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita, seperti itu. Terus selanjutnya seimbang itu berarti tidak berat sebelah gitu. Jadi jangan kita makannya protein aja gitu, tapi seratnya juga harus dimakan, karbohidratnya, lemaknya dan sebagainya. Itu harus seimbang. Seimbang itu berarti yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang terakhir aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi itu berarti bahan pangan yang kita peroleh itu terhindar dari cemaran lingkungan misalnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita beli suatu bahan makanan itu di sekitar pabrik seperti itu yang tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Jurnal Universe. Atas nama seluruh rekan yang bertugas, saya Tita Siti Pahita pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.